Sebelumnya Pengadilan Tinggi Pontianak membebaskan WNA Yu Hao yang didakwa melakukan praktik illegal mining dan merugikan negara hingga triliunan rupiah. Begitu tanggapan dari Kejagung terkait dengan hal ini seperti apa dan perkembangan kasasi yang akan diajukan bagaimana? Baik Pak dan pemirsa CNBC Indonesia. Sebelum saya menjawab terkait soal tanggapan kami, saya sampaikan bahwa yang bersangkutan itu didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang minerba. Dalam pasal itu ancaman hukumannya maksimal 5 tahun dan denda 100 miliar. Oleh jaksa penuntut umum sudah mengajukan tuntutan kepada yang bersangkutan selama 5 tahun, jadi maksimal dengan denda 50 miliar dan subsidiar 6 bulan kurungan. Dan putusan Pengadilan Negeri Ketapang sependapat dengan pandangan jaksa penuntut umum bahwa sesuai pasal 158 hanya saja stigmatnya 3,5 tahun dan denda 30 miliar, subsidiar 6 bulan kurungan. Nah, tetapi Pengadilan Tinggi Pontianak justru tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Ketapang yang membebaskan yang bersangkutan. Oleh karenanya, dalam perkara ini tentu kami sangat menyayangkan atas putusan tersebut karena seharusnya hakim pada Pengadilan Tinggi Pontianak tidak membebaskan yang bersangkutan, ya. Dan tentu kita sangat menyayangkan juga kalau kita melihat apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh hakim Pengadilan Tinggi ya dalam putusannya. Misalnya kami mencatat beberapa hal seperti katakanlah barang bukti berupa foto-foto yang tidak ada penjelasannya. Jadi sangat diragukan bahwa itu merupakan apatan terongan misalnya. Kemudian hakim menjadikan pendapat ahli yang menyatakan belum bisa membedakan mana area-area yang baru digali dan yang sudah lama digali dalam terowongan itu. Dan kemudian hakim juga menyatakan bahwa tidak pasti bahwa yang bersangkutan ini yang melakukan penambangan ilegal. Nah, tentu pertimbangan-pertimbangan ini ketika kita sandingkan dengan pertimbangan-pertimbangan di Pengadilan Negeri Ketapang, saya kira ini sangat tidak sinkron ya, karena memang Pengadilan Negeri Ketapang itu secara jeli sudah mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan ya sampai pada tuntutan dan putusan pengadilan. Oleh karenanya lah saya kira bahwa putusan Pengadilan Tinggi ini bisa saja ini menciderai rasa keadilan masyarakat ya. Dan perkembangannya tentu bahwa kami ya sesuai dengan akta permohonan kasasi tertanggal 17 Januari 2025 ya, jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang secara cepat sudah melakukan upaya hukum kasasi dan menandatangani akta permohonan kasasi. Dan karenanya pada saat ini dalam kurun waktu 14 hari menurut hukum acara jaksa penuntut umum akan menyusun memori kasasinya dan segera akan menyerahkannya ke pengadilan untuk dilakukan pemeriksaan oleh Mahkamah Agung kembali. Saya kira begitu, Mbak. Oke.